Selamat malam dan selamat datang dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Kamu Bisa merupakan program bisnis yang merupakan kerjasama dengan ASI, Adventist Layman Services and Industries, yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Dan pada hari ini bersama dengan saya, Yola Tanara, akan menemani pemirsa sekalian di dalam 1 jam ke depan. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu mengoptimalkan TikTok Shop untuk meningkatkan penjualan bisnis Anda. Tentunya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber yang akan menemani diskusi bisnis kita pada malam hari ini. Saya ingin menyapa narasumber bisnis kita, yaitu Ibu Silvania Ari Wardana. Sudah bersama dengan kita pada malam hari ini. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Apa kabarnya Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Mohon maaf, sepertinya sinyal saya kayaknya kurang bersahabat ya ini ya. Baik. Tapi kami bisa mendengar suara Ibu dengan jelas. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Dan juga narasumber ahli kita, Profesor Daniel. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Terima kasih Prof sudah bersama-sama. Selamat malam Mbak Nia, selamat malam pemirsa. Selamat malam Prof. Dan juga Pak John Lee, apakah Pak John Lee sudah bersama-sama dengan kita? Baik, dan Pak Rekson Nenggolan. Oh, belum bergabung ya, baik. Berarti malam ini kita bersama dengan Mbak Nia dan juga Profesor Daniel, kita akan membahas mengenai TikTok Shop. Kalau pelajaran atau topik kita pekan lalu transformasi digital, nah kita mulai akan masuk ke detailnya, yaitu TikTok Shop yang sudah dilakukan oleh narasumber praktisi kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video profil dari narasumber praktisi kita, Kak Silvania Ari Wardana. Kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya adalah Silvania Ari Wardana. Saya lahir dan besar di Surabaya. Saat ini saya tinggal di Semarang bersama dengan keluarga saya. Dan kegiatan saya sehari-hari, saya memiliki 2 all shop yang semuanya bergerak di bidang fashion. Yang pertama khusus untuk dress baru, dan yang satu lagi adalah khusus untuk dress-dress mantan atau pre-love, yang atau orang sering bilang adalah barang-barang thrifting. Harapan saya untuk usaha saya atau Silva Shop bisa berkembang terus dan bisa selalu berinovasi, dan yang pasti dengan kreativitas yang saya punya, saya mampu memberikan yang terbaik, tidak hanya secara kualitas namun semakin baik dan semakin baik. Dan saya berharap dengan ini semuanya saya diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan. Terima kasih. Wah, luar biasa. Jadi bisnis yang sudah dilakukan oleh Mbak Nia merambah di digital, dan tentunya kita semua tahu ya bahwa TikTok adalah platform media sosial yang digunakan oleh banyak orang, terutama generasi muda saat ini. Banyak yang menggunakan media sosial untuk hiburan, nonton video, tetapi ternyata ada juga sisi bisnisnya, yaitu dengan TikTok Shop. Mungkin pertanyaan yang pertama saya akan tujukan kepada Mbak Nia terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya TikTok Shop itu dan bagaimana cara kerjanya, Mbak? Baik, selamat malam semuanya. Semoga suara saya terdengar lebih jelas. Karena saat ini saya sedang berada di luar kota. Kebetulan saya juga lagi mengikuti seminar bisnis juga sama untuk menambah sedikit ilmu. Sepanjang yang saya tahu, TikTok itu adalah sebuah wadah, dan saya rasa semua orang pasti juga sudah familiar lah yang mendengar yang dengan nama apa itu TikTok, kemudian Shopee, Instagram, Facebook dan lain-lainnya, dan lain-lain masih banyak lagi ya, ada Lazada lah segala macamnya.
Tapi dari semua itu semua adalah namanya platform atau aplikasi yang termasuk salah satu e-commerce di mana tempat terjadinya untuk melakukan transaksi penjualan. Jadi di situ ada penjual, ada pembeli, dan mereka melakukan transaksi dalam dunia maya. Cara kerjanya bagaimana? Kalau untuk cara kerjanya banyak hal yang dilakukan biasanya yang dilakukan oleh penjual. Yang pertama kali biasanya mereka ada yang membuat video konten dalam bentuk video mini dari durasi 15 detik sampai dengan maksimal di 10 menit seperti itu. Kemudian yang kedua bisa dengan cara dilakukan live streaming setiap harinya dengan di jam-jam tertentu. Dan yang terakhir mungkin bisa dilakukan dengan cara endorsement, jadi dengan begitu mendatangkan uang. Mungkin itu yang bisa saya bantu jawab. Terima kasih Mbak Nia. Eh, Kalau misalnya kita lihat memang banyak marketplace ya sekarang ini seperti yang tadi Mbak Nia sudah sebutkan. Apa sih perbedaan mungkin utamanya gitu ya antara TikTok Shop dengan platform e-commerce lainnya? Berdasarkan yang saya tahu ya, Ya. perbedaan e-commerce dari Lazada, kemudian TikTok, Shopee, dan banyak lainnya. Dan kebetulan saya hari ini dapat ilmu. Bedanya TikTok dengan yang lain-lainnya itu saya tadi sampai catat nih, benar. Bedanya TikTok dengan yang lain-lain itu adalah uniknya bahwa TikTok ini memiliki keranjang kuning. Shopee juga sama, memiliki keranjang kuning. Cuman yang menjadi perbedaannya meskipun jadi IG, Lazada, kemudian Facebook, Twitter, dan lain-lainnya itu kan mereka tidak memiliki keranjang kuning. Nah, dari situ TikTok itu merangkum semua yang tidak ada di dalam platform-platform itu tadi, dia merangkum jadi satu, dia menyediakan yang namanya keranjang kuning. Sama juga seperti dengan Shopee. Cuman keunggulannya yang dimiliki oleh TikTok ini, dia memiliki satu yang namanya algoritma. Nah, algoritma itu sendiri pun bisa dipelajari oleh kita sebagai pengguna atau penjual untuk melakukan supaya menarik daya beli orang menjadi melakukan pembelian seperti itu. Dan TikTok pun juga mensupport dengan cara banyak hal yang dilakukan supaya untuk orang itu mau untuk lari ke TikTok. Sepertinya itu sih yang bisa saya bantu jawab ya. Terima kasih jawabannya. Berarti memang secara media sosial yang lain atau e-commerce yang lain, TikTok Shop ini memiliki lebih banyak keunggulan ya daripada e-commerce lainnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah untuk Profesor Daniel. Bagaimana cara untuk mengoptimalkan video produk agar lebih menarik di TikTok? Karena kan tadi seperti yang Mbak Nia katakan bahwa cara untuk mempromosikan produknya melalui video pendek ataupun berapa detik sampai berapa menit, dan bagaimana cara agar kita dapat mengoptimalkan hal itu, mempromosikan produk-produk kita, Prof. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan promosi produk ini ada beberapa tipe ya. Pertama, gambar statis gitu ya, artinya ya gambar. Kalau kita lihat iklan ya, ada spanduk, ada apa begitu, itu statis, jadi tidak interaktif ya, itu statis. Yang kedua, mulai ada semi statis, tapi masih statis ya, hanya aja ada ucapan-ucapan atau kata-kata atau kalimat yang membuat orang tertarik untuk membacanya. Ya, kalau kita perhatikan ada beberapa iklan di billboard ya, ada kata-katanya sederhana, pendek, tapi itu membuat orang melihat ya, melihat. Karena misalnya orang di jalanan ya, kalau kita lagi nyetir, itu dalam beberapa detik kalau kata-katanya tidak benar, kita tidak akan melihat gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dengan animasi ya, animasi ya, tapi ini kan menggunakan kartun atau apa begitu ya. Dan yang keempat adalah dengan menggunakan video dengan manusia ya. Nah, ini manusia punya sifat kita, kalau ada orang
melakukan sesuatu, kita cenderung untuk meniru, ya, cenderung untuk meniru. Apalagi kalau visinya atau kesukaannya sama. Jadi kita akan meniru, dan ini yang kita dimanipulasi, atau tadi yang disebut oleh Mbak Nia itu adalah algoritma, ya, algoritma. Dan yang ketiga adalah dengan 3D, ya, 3 dimensi animasi, dan itu belum banyak karena teknologinya masih tanda kutip relatif mahal, ya. Yang paling banyak itu adalah ini. Kemudian video interaktif, gitu ya. Jadi kalau tadi video segala macam itu baru satu arah, ya, satu arah. Jadi kita hanya melihat dan kita tidak bisa berinteraksi dengan pengguna, dengan yang akan menjual, ya. Atau kalau kita sebagai seller, kita tidak bisa berinteraksi dengan calon pembeli. Nah, yang tadi interaktif itu yang kita sebut live tadi, ya. Orangnya hadir, dia di situ standby pada jam-jam tertentu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Jadi bisa interaktif. Misalnya, oh itu warnanya itu merahnya merah bagaimana gitu, ya. Jangan-jangan hanya karena permainan cahaya misalnya, ya. Atau misalnya apakah seperti saya ingin kalau baju kaos bahannya yang agak bisa stretch, gitu ya, karena badan saya agak relatif lebih besar. Nah, itu bisa ditanyakan. Kalau yang media tidak interaktif, ya, itu kan agak repot karena kita ketik dulu, tanya dengan WA kan, atau apa media interaktif, tanya, oh itu bahannya gimana. Nah, itu kan agak lambat, ya. Nah, kalau kita mau itu, jadi banyak metode. Dan di beberapa platform itu sudah mulai dibuat, begitu ya, mulai dibuat yang hal-hal seperti itu. Tetapi yang paling banyak kita dengar, ya, sekarang ini adalah di TikTok yang banyak, ya. Walaupun saya bukan pengguna TikTok, saya hanya sering-sering melihat dikirim ya media sosial, ya, biasa, ya, bukan saya, ya, karena saya bukan tukang belanja lewat online, ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, ya, seperti itu bisa kita tanyakan, ya. Kalau tidak ada media interaktif gitu, ya relatif kadang-kadang petugasnya itu, dia ada kegiatan lain, pada waktu kita tanya ada delay, ya, ada delay untuk hal tersebut. Jadi ini yang media video interaktif bukan live, ya, istilah kita tuh live itu orangnya hadir di sana atau apa, dia bisa menjawab langsung, sehingga peluang si calon customer, calon pembeli ini terpuaskan dan akhirnya timbul minat untuk membeli, itu menjadi lebih besar, ya. Walaupun kita tidak mungkin membuat acaranya live dari pagi sampai sore. Dan itu memang perlu dicermati waktu-waktu, ya. Waktu-waktu di mana orang itu dia mempunyai waktu jeda, gitu ya. Misalnya orang bekerja, tidak mungkin kita buat talks yang live itu jam 10. Ya, karena biasanya kalau orang kantoran dia akan bekerja jam 10, gitu ya. Kecuali target audiens kita ini adalah rumah tangga, ibu-ibu yang memang tidak bekerja. Nah, itu juga perlu dicermati, ya, cermati. Demikian, Yola. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Prof. Memang tadi yang seperti Prof katakan ada berbagai cara, dan yang paling dimanfaatkan oleh TikTok terutama adalah dengan video interaktif, ya. Mungkin sebentar lagi akan ada tambahan satu lagi, yaitu dengan AI, dengan robot mungkin, kita nggak tahu, tapi itulah perkembangan digital atau perkembangan teknologi yang kita sedang hadapi saat ini. Nah, tadi Prof sudah sempat katakan ada algoritma, dan kita juga mengenal yang namanya tren musiman atau juga yang kalau bahasa sekarangnya itu viral. Nah, bagaimana kita memanfaatkan hal-hal yang viral seperti ini untuk promosi produk kita di TikTok atau di media platform digital lainnya, Prof? Baik, itu bisa macam-macam caranya, ya. Kalau misalnya ada viral, kita bisa numpang iklan misalnya sama dia, ya. Nah, kita bisa ikut. Itu yang tadi disebut oleh Mbaknya tadi itu endorse, ya, ya. Atau kita gunakan selebritas, ya, orang yang dikenal ini
followernya banyak, ya dia mengendorse produk kita. Ya, yang lalu itu kan, ya bukan yang lalu, 4 tahun yang lalu ada atlet kan, atlet mendapat medali emas, atlet Indonesia mendapat medali emas di Olimpiade. Dia punya produk yaitu sepatu, dia punya produk pabrik sepatu kan. Nah, sepatunya ini di-endorse oleh orang nomor 1 di Indonesia. Ya, dan itu kan akan diliput oleh banyak media. Ya, banyak yang melihat. Jadi peluangnya juga akan naik. Nah, yang hal-hal seperti itu perlu juga kita perhatikan. Ya, tentu ada biaya. Nah, biayanya ini yang perlu kita optimalkan antara biaya dengan peluang margin yang kita akan dapatkan. Ya, apakah itu akan membantu kita dalam hal ini? Tentu kita hitung break even point-nya ya. Apakah ini membantu kita atau membuat kita minimal break even point tercapai minimal untuk kenal toko kita ya, sehingga dia bisa untuk produk-produk akan bisa melihat ya. Jadi misalnya produk kita punya produk A yang di endorse, mungkin kita punya produk lain kan, tapi begitu orang tentang algoritma ini, sebetulnya ini adalah satu program ya, program statistika terapan misalnya ya, statistika terapan yang melihat kalau ada orang, jadi setiap kita melihat media online itu sebetulnya kita sudah diintip begitu ya, diintip oleh si Baik. Media online kita itu akan diambil gitu ya, dia akan melihat berapa kali begitu ya. Nah, itu bisa di style. Kalau dia misalnya lebih dari 3 kali, misalnya seperti saya, lebih dari 3 kali saya mengunjungi mencari satu produk ya, atau lebih dari 3 kali saya bercerita misalnya di media sosial saya, ini artinya dia ada tertarik dengan media itu, dan ini akan dimasukkan ke program ya, akan diolah oleh program. Nah, sebetulnya itu AI juga sebetulnya ya, cuma algoritma itu AI sebetulnya ya, karena semua AI itu kerjanya seperti itu ya. Tentu programnya sekarang sudah tidak sesederhana statistika sekarang seperti yang banyak kita pelajari pada waktu sekolah gitu. Ini adalah statistika yang cukup rumit, variabelnya cukup banyak. Satu media gitu ya, atau satu video, kita tertarik melihatnya, dilihat, oh kasih video ini orang ini tertarik nggak? Kalau dia tertarik, artinya dia juga tertarik dengan produk tertentu gitu ya. Nah, kalau itu baru nanti ketika kita buka media sosial, kalau kita akan mencari sesuatu di toko, itu akan diarahkan. Iya. Baik. Kita sepertinya Dia akan jadi TikTok istimewanya apa? Karena dia punya video yang media sosial yang membuat orang datang. Nah, apa yang dilakukan orang dalam berbagai itu atau komen atau apa, itu yang ditangkap oleh si pemilik medsos itu. Baik, terima kasih Prof. Untuk penjelasannya tadi sudah banyak yang kita bisa dapatkan ya mengenai break even. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi promosi digital, lalu juga ada endorsement dan hal-hal lainnya. Kita akan diskusikan sebentar. Namun saya akan kembali ke Mbak Nia lagi. Mungkin boleh ceritakan sedikit bagaimana perjalanan memulai TikTok Shop ini, bagaimana mendaftarnya di awal. Sebelum nanti kita akan melihat juga video aktivitas dari online shop atau TikTok Shop yang dijalankan oleh Mbak Nia. Yang pasti untuk cara mendaftar, hal pertama yang harus dilakukan yang pasti kita
harus punya kartu identitas ya, itu hal yang wajib harus dimiliki, itu yang pertama. Kita harus punya kartu identitas. Berikutnya kita mendownload yang ada di App Store ya, TikTok itu. Kemudian yang berikutnya, setelah kita melakukan pendaftaran, dia secara otomatis akan memverifikasi wajah kita. Setelah itu selesai, baru kita memasukkan yang namanya produk-produk apa yang akan kita jual. Kemudian langkah berikutnya, pengaturan dalam pengiriman barang. Jadi kita mau pakai ekspedisi apa ini, seperti itu. Dan setelah itu kita bisa melakukan promosi produk. Promosi produk sebenarnya sih banyak hal ya. Sekarang kan sudah paling sering didengar dan paling sering orang pakai yang namanya TikTok Ads, atau ads itu kan dari kata-kata advertising ya, atau iklan, di mana dia sebuah media yang menjembatani antara penjual dan pembeli, yang dibuat sedemikian rupa sehingga membuat orang menjadi tertarik untuk melakukan pembelian. Dan yang terakhir pastinya kalau misalnya pingin ampuh lagi seperti tadi yang diutarakan sama Prof tadi, ya mungkin dengan cara live streaming meskipun satu arah, tapi paling tidak kita menanyakan itu warnanya apa namanya, Kak Silva misalnya seperti itu. Kacamatanya warnanya apa? Ini warnanya hitam ini, seperti itu. Ini hitam, dia bentuknya kotak, akan dijelaskan secara lebih detail meskipun kita komunikasinya satu arah. Gitu. Terima kasih penjelasan dari Mbak Nia, perjalanan ya memulai TikTok Shop ini, dan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Namun sebelumnya kita akan mengikuti video aktivitas keseharian TikTok Shop yang dijalankan oleh Mbak Nia. Kakak ini dari Malaki, gitu ya Kak? Pol. Cuman LD-nya harga di bawah 50. Dari tadi Mimin sudah spill ya, kakak baru. Yang paling baik hati ya, minta tolong dibantu, jangan lupa di follow tokonya dulu, kemudian kakak tap layar, kemudian di share live-nya ya. Mau yang mana? Kakak mau tak terayan kan yang ini? Ya, ini cantik ya kak ya, warnanya warna ungu. Lengan panjang balon. Iya balon, pasti balon. Ya, wera minta tak terayannya dulu. Ya, wera minta terayan. Kembali lagi dalam Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Wah, luar biasa tadi yang sudah kita ikuti ya. Saya sampai kayak terkesan gitu. Jadi pengen belanja karena ngelihat live streaming shop, TikTok Shop yang tadi sudah ditunjukkan oleh Mbak Nia. Kembali lagi ke Mbak Nia, kalau menurut pengalaman yang Mbak Nia jalani, apakah TikTok Shop ini lebih cocok untuk bisnis skala kecil atau skala besar, Mbak? Sebenarnya kalau ngomongin skala besar atau skala kecil, menurut saya itu adalah relatifnya. Sama kayak orang menilai itu harganya mahal atau murah, itu sebenarnya relatif. Kalau buat saya sendiri, kalau misalnya dibilang toko kecil ya, yang pasti kita nggak perlu nyewa lah ya. Istilahnya kita sudah ada satu ruang di dalam kamar pun, kalau kita misalnya anak mahasiswa zaman sekarang ya kan, mereka berjualan kok skincare lah dan segala macamnya, mereka cuman modal aja pakai handphone dan bermodalkan yang namanya tripod sudah cukup ya kan. Mungkin itu mohon maaf bisa dibilang skalanya dalam lingkupannya tingkat kecil seperti itu. Jadi dia tidak membutuhkan biaya yang lebih banyak dan fokusnya juga cuman satu barang atau enggak cuman skincare, kemudian ditambahkan lagi kosmetik lainnya. Dan menurut saya pengelolaannya pun jauh lebih mudah. Kenapa? Karena dihandle sendiri, baik secara live streaming ataupun secara
packaging dan penanganannya, baik video dan semuanya lingkupnya dia atur sendiri. Kalau dibilang lebih besar ya pasti kapabilitasnya pasti jauh lebih besar. Kita harus memerlukan, seperti saya ini, menurut saya sudah mulai menginjak ke taraf yang untuk naik satu level up lagi lebih sedikit ketimbang yang dulu ya. Kalau yang dulu saya cuma sendirian, kemudian berdua. Kalau sekarang ini saya sudah ada tim seperti itu. Jadi yang pasti sih kalau ditanya mengenai lebih cocok untuk besar atau kecil, sebenarnya itu relatif. Tinggal kita mau ekspansinya mau kemana nih. Kalau kita mau ekspansinya mau untuk ke dunia yang lebih luas lagi, berarti ya kita harus memberanikan diri untuk merekrut orang seperti itu. Kalau kita nggak melakukan ekspansi atau kita nggak melakukan langkah-langkah yang beda dengan yang lainnya, ya kita nggak akan pernah bisa maju. Jadi kenapa sih kok saya bisa sampai pengiriman ke luar negeri, ke Taiwan, ke Singapura, ke keliling, sampai bahkan ada beberapa yang di Eropa seperti itu. Ya, karena saya memulai dari sesuatu yang kecil dulu, kemudian saya memberanikan diri, dan akhirnya saya bisa ekspansi sampai ke beberapa luar negeri. Seperti itu. Wah, luar biasa penjelasan dari Mbak Nia, sudah sampai ekspor ya, sampai ke luar negeri, puji Tuhan. Memang kita lihat dengan online ini cukup banyak keuntungan. Salah satunya adalah kita tidak perlu set up toko atau mungkin biasanya ada biaya sewa. Tapi apakah di TikTok Shop ini ada juga biayanya gitu, Mbak? Nah, ini dia masalah biaya. Ini barusan kemarin pertanggal 16 berarti ya, diluncurkan. TikTok itu tadinya termasuk salah satu platform yang memiliki biaya administrasi paling terendah dibandingkan dengan yang lain ya, dibandingkan dengan Shopee dan segala macamnya. Per tanggal 16 ini TikTok itu sudah langsung dari yang tadinya 6,5%, sekarang dia naik jadi 10%. Hampir setara, bukan hampir setara lagi, sudah setara dengan Shopee. Cuman kalau Shopee itu ada perbedaan kelasnya. Kalau Shopee misalnya dia kelasnya sudah masuk di kelas yang star, toko star ya, maksud saya toko star, itu ada kualifikasinya. Jadi kalau misalnya dia sudah memasuki kualifikasi toko star tuh, yang mendatangkan omset itu ada tiring-tiring khusus seperti itu. Itu secara otomatis dari pihak Shopee itu akan langsung memberikan dia toko star. Dan tapi toko star yang diberikan pun juga ada fasilitas-fasilitasnya. Toko star dengan punyanya TikTok itu sekarang ini levelnya sama, 10%. Tapi kalau Star Plus sudah naik lagi 12%. Kemudian naik lagi 15%. Jadi bedanya kalau di TikTok dengan di Shopee, kalau di Shopee itu semakin banyak omset yang kita datangkan, otomatis biaya administrasinya lebih tinggi. Tapi sepertinya ini kok nada-nadanya ini kalau dilihat sepertinya TikTok juga arah-arahnya seperti itu, karena tadinya yang 4%, kemudian 6,5%, baru pertanggal 16 kemarin sudah menjadi 10% khusus untuk yang fashion. TikTok pun melihat bahwa potensinya besar ya untuk shop di sini, makanya mulai TikTok menaikkan juga untuk biaya-biaya adminnya, karena dilihat wah ini ternyata peminatnya sudah banyak. Oke, saya ingin bertanya ke Profesor Daniel. Tadi Profesor juga sudah singgung sedikit mengenai brand awareness, lalu juga gimana kita bisa mendapatkan pelanggan yang setia gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya TikTok Shop dapat membangun komunitas pelanggan yang loyal? Karena kan kalau kita lihat kalau di toko-toko konvensional kita biasanya suka belanja di satu toko yang memang kita sudah langganan di situ. Nah, bagaimana juga dengan toko-toko yang online seperti TikTok Shop ini, Prof? Baik, terima kasih. Jadi memang sebetulnya baik online maupun secara fisik itu ada beberapa segmen pelanggan yang perlu kita perhatikan. Ada pelanggan dia segmen murah meriah, gitu ya. Tidak perlu brand,
Yang penting kalau fashion, yang penting saya pakai nyaman, cocok di badan dan sebagainya. Ya, ada memang customer. Jadi customer yang tadi murah meriah ini, dia tidak akan loyal ke salah satu toko. Dia akan lihat di mana toko yang memberikan harga murah atau harga akhir murah. Ya, karena setiap ini kan ada biaya kirim. Nah, itu akan diperhatikan oleh customer murah meriah ini. Ya, total harga yang mesti dibayar oleh customer itu berapa gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang perlu juga dicermati. Ini yang di beberapa platform itu dimanipulasi, misalnya bebas ongkir gitu ya, bebas ongkir. Dan tapi ada customer yang dia bukan customer branded, ya. Customer branded dia, customer ini dia tidak peduli harga lagi, tapi dia mau brand tertentu, ya. Nah, kemudian biasanya brand tertentu itu ada kaitannya dengan mutu dan kenyamanan, ya, mutu dan kenyamanan, ya. Ada customer lagi dia ikut tren, ya, ikut tren. Orang lagi banyak beli apa, ya. Orang lagi banyak beli apa, saya nggak mau kalah. Saya juga ingin punya produk yang sama, ya. Belum tentu dipakai atau digunakan, hanya mungkin jadi koleksi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin berjualan seperti ini, kita sudah mengantisipasi, ya. Jadi kelihatannya seperti Mbak Nia, dia sudah siapkan yang satu toko orang, ya, ingin produk bermutu tapi dengan harga miring, dan orang yang seperti ini rela dia tadi pre-love istilahnya tadi, ya, tidak peduli barang itu 100% baru tapi terlihat baru, bagus, masih enak dipakai, harganya miring, ya. Nah, itu yang perlu. Jadi sudah ada masing-masing toko yang seperti itu, ya. Masing-masing toko. Dan tadi biaya itu tadi, ya, biaya fee kita sebut itu, ya. Itu memang kalau kita punya toko online, kalau kita di mall atau di mana, itu kan ada sewa ruangan, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang itu sudah strategi. Kalau toko kita masih sepi, ya dikasih diskon lah sama dia, ya. Begitu toko kita sudah mulai maju begitu, ya, dia kata, oh bagi dong, kamu aja yang menikmati, ya. Nah, tentu kalau kita sudah besar tadi, ya, ada beberapa yang sudah mempunyai platform sendiri, ya, toko yang punya platform. Contohnya saya sebut saja, ya, merek misalnya Amazon. Amazon itu kan pada dasarnya dia berjualan online, ya, berjualan online, dia punya platform sendiri. Atau kalau di Amerika itu ada toko-toko besar gitu, ya, toko-toko besar, contohnya Walmart, ya. Walmart itu dia punya platform sendiri, ya, platform sendiri. Dan toko-toko ini pada umumnya berkembang cepat sekali pada waktu zaman COVID, ya, di mana orang tidak boleh keluar tetapi tetap ingin belanja gitu, ya. Nah, mungkin suatu saat kita doakan Mbak Nia bisa punya platform sendiri begitu, ya, atau mungkin join begitu, ya. Tapi tetap kita mesti diingat, semakin meningkat omset kita, si toko, si penyedia jasa itu dia tentu akan minta fee yang lebih besar karena dia tahu kita juga mendapatkan income yang lebih besar. Ya, kalau kita lihat ada yang ini yang pakai food itu, ya, kalau itu terlihat memang. Kalau di dekat rumah saya ada warung gitu, ya. Saya belanja, saya tanya kalau pakai food platform ini gitu, ya, memang harganya lebih tinggi. Memang dinaikkan karena untuk membayar fee-nya tadi, ya. Nah, berbeda kalau saya pakai cash langsung datang, tapi tentu ada biaya biaya ketidaknyamanan. Saya mesti datang, kan? Saya mesti datang. Kalau saya sih tidak masalah karena saya jalan pagi sekalian gitu, ya. Tapi kalau misalnya kita
ingin nyaman, biaya lebih mahal itu tadi fee yang dibayarkan itu sebetulnya kan si kita penjual mesti membebankan itu kepada customer tentunya ya. Nggak mungkin kita yang menanggung. Karena kalau kita nanggung kita jadi rugi. Dan customer tadi yang loyal, yang tadi ingin mutu, khususnya dari mutu dari toko kita, mereka nggak segan-segan sebetulnya ya untuk membayar fee tersebut untuk mendapatkan kenyamanan, mendapat barang bermutu tanpa perlu meluangkan waktu khusus ya datang ke toko secara fisik. Itu sementara. Baik, Prof. Memang kalau misalnya sepengalaman saya menggunakan online shopnya, e-commerce atau yang lain, ketika kita sudah nyaman dengan satu toko, mungkin kita lihat bahannya bagus, size-nya pas, atau modelnya selalu baru. Nah, itu kita punya kecenderungan, oh ini kita suka, atau kita akan membeli lagi di toko tersebut. Jadi itu tadi yang Profesor juga sudah jelaskan ya, mengenai bagaimana kita membangun komunitas untuk pelanggan yang setia atau loyal. Nah, dari tadi penjelasan Prof bagaimana dia biaya admin yang akan mungkin semakin naik dan bisa jadi ke depannya ada aturan-aturan lainnya. Bagaimana Prof melihat peluang bisnis di TikTok Shop ini? Apakah menjanjikan ke depannya? Ya, baik. Semakin sibuk orang, ya kita kalau khususnya di perkotaan ya, itu kita sibuk dan kadang-kadang mau keluar itu malas. Malasnya kenapa? Karena traffic semakin padat ya. Kadang-kadang kita ingin pergi ke suatu tempat tertentu, mesti membuang waktu ya, atau meluangkan waktu yang panjang gitu ya. Padahal tahu-tahu hanya mau membeli satu produk saja, ya sudah jengkel duluan gitu ya. Nah, sehingga ya semakin banyak nantinya orang yang akan berbelanja online, ya. Bahkan sekarang kalau di daerah sudah merambah. Ya. Banyak orang-orang di daerah-daerah yang ingin malas ke kota besar ya, di kota kecamatan dia malas ke kota kabupaten atau kota provinsi untuk melihat produk ya. Nah mereka akan berbelanja online. Jadi mau tidak mau ya, suka tidak suka, orang akan lebih banyak ke depannya berbelanja secara online ya. Nah, khususnya tadi segmen pelanggan, banyak pelanggan ya tadi ya, segmen yang ini, yang tadi murah meriah dan sebagainya itu. Nah, kita sebagai penjual, kita juga sudah mesti menyiapkan hal-hal seperti itu untuk menangkap peluang jenis-jenis pelanggan tersebut. Baik, terima kasih penjelasan dari Prof. Daniel. Kembali ke Mbak Nia, bagaimana Mbak Nia menilai performa penjualan di TikTok Shop ini? Apakah sehat atau apakah dilihat dari penjualan per bulan atau dari keuntungan atau dari bagaimana, Mbak Nia? Saya coba jawab ya. Maksudnya adalah hubungan analisa TikTok. Maksudnya seperti jualan apa? Hanya dalam 1 bulan atau 2 bulan, tapi harian, kemudian mingguan, kemudian bulanan itu pasti akan tahu. Kira-kira yang lebih diminati kalau saat ini saya berjualannya dress tangan panjang dan tangan pendek. Kita akan mengamatinya, orang lebih cenderung kemana nih? Lebih suka tangan panjang atau tangan pendek? Seperti itu. Kalau dari pengalaman ya, karena kita dengan mayoritas yang paling banyak diminati adalah yang panjang. Dan yang kedua, biasanya saya mengamatinya dengan cara mengamati yang produk sebagai itu
itu benar-benar yang mereka memang niat untuk membeli atau hanya yang ada ya customer yang hanya untuk scroll sebentar seperti itu kan juga ada itu kan bisa kita analisa setelah kita melakukan live streaming seperti itu. Jadi kita bisa melihat nih orang nih si A nih nontonnya berapa lama seperti itu atau bisa di rata-rata itu bisa sangat besar sekali. Di situ kita bisa melihat rata-rata orang yang di tempat maksudnya tempat saya masuk di tempat kita itu berapa lama dia akan stay di situ. Itu kita bisa lihat. Kemudian ini harus saya perbaiki lagi adalah video konten. Nah, video konten saya harus saya penuhi dan saya pelengkapi lagi dengan yang namanya TikTok Ads yang tadi saya jelaskan tadi atau apa namanya dengan cara beriklannya. Dan yang keempat saya memanfaatkan yang sering difasilitasi adalah yang mungkin sudah minggu lalu sudah saya jelaskan. Saya selalu memanfaatkan seperti yang namanya flash sale, kemudian Harbolnas seperti itu, kemudian payday sale. Biasanya di tanggal-tanggal itu bukan biasanya, pasti di tanggal-tanggal itu selalu mensupport yang ada di di penjual-penjual atau seller-seller itu namanya BOT atau potongan harga. Biasanya kalau misalnya 9 di bulan September, berarti ya promonya mereka bisa sampai dengan di 9% atau mereka memberikan yang namanya fasilitas. Dan yang terakhir saya biasanya dengan menganalisa produk kompetitor sendiri. Itu yang saya lakukan. Terima kasih Mbak Nia untuk penjelasannya. Saya ingin menggali lebih dalam lagi, tapi kita rehat sejenak karena kita akan mengikuti video UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah video berikut ini. Nama saya Lovely dari Bekasi. Aku Aiden dari Bekasi. Halo, saya Norman Tambunan dari Jakarta. Nama saya Peter, asal saya dari Jakarta. Aplikasi apakah ini? TikTok. Bisa bikin konten sama bisa beli barang juga. Informasi, karena harus informasi di TikTok lebih cepat. Lalu yang kedua, hiburan sih. Hiburan juga lebih banyak di TikTok. Jadi itu salah dua keuntungan. Pertama, mungkin informasi. Kedua itu suka nyari tutorial di situ. Kita bisa berjualan dan juga bisa membeli di situ. TikTok bisa digunakan untuk online shop. Benar. Dulu sih bisa, sekarang aku kurang tahu, kayaknya udah enggak deh. Lebih murah dan lebih praktis. Biasanya lebih murah dan juga lebih gampang cari barang. Keuntungannya satu, biasanya banyak diskon. Kedua, biasanya kalau di TikTok Shop itu karena barangnya langsung dipamerkan, jadi orang akan lebih percaya. Dan dari segi marketing juga lebih murah sih. Jadi harga barangnya bisa jauh lebih murah. Yang pertama murah. Kedua, barangnya sangat banyak, bervariasi, jadi bebas milih apa aja. Yang nggak ada di platform lain, di TikTok ada. Dan murah. Saksikan Kamu Bisa, karya mulia. Bisnis luar biasa. Wah, ternyata memang banyak generasi sekarang ya yang menggunakan dan sudah tahu dan menggunakan juga TikTok sebagai bisnis ataupun
membeli dan menjual gitu. Seperti tadi yang sudah kita dengarkan pengalaman dari Mbak Nia yang telah memiliki TikTok Shop, bahkan bukan cuma satu, ada 2. Nah, kembali lagi ke Mbak Nia, boleh saya tanyakan pertanyaan mengenai persaingan nih. Karena kan kalau misalnya kita tahu di TikTok ada ribuan toko lainnya yang bergerak juga mungkin di bidang yang sama, di bidang fashion sama dengan Mbak Nia. Bagaimana cara Mbak Nia mengatasi hal ini? Ngomongin masalah dunia fashion itu pasti nggak akan pernah ada habisnya. Apalagi kalau kita tidak perkembangan zaman, pasti akan ketinggalan. Jadi yang pasti yang saya lakukan bagaimana untuk mengatasi persaingan yang ketat, hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya selalu melakukan inovasi atau mencari kira-kira apa sih yang lagi tren saat ini. Seperti itu. Kalau semisal saya saat ini menjual dressnya dalam pola yang sama, yang saya lakukan adalah saya memilih bahan dengan kualitas yang tidak kaleng-kaleng kalau orang biasa bilang, tapi dengan kualitas yang standarnya menengah ke atas atau standar butik, seperti itu yang pertama. Kemudian biasanya saya selalu memberikan value atau apa ya namanya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Jadi semisal yang saya punya ini bisa muat sampai berat badan di 100 kilo, seperti itu contohnya. Kemudian saya akan memberikan gimmick yang mungkin orang nggak akan berikan. Jadi saya juga biasanya memberikan gimmick karena saya di bidang fashion. Saya biasanya memberikan lipstick atau apa namanya lip tint seperti itu. Kemudian engagement, saya selalu membangun engagement. Jadi kalau semisal customer itu sudah lama tidak berbelanja di tempat saya tidak akan pernah segan-segan untuk melakukan WhatsApp terlebih dahulu kepada mereka untuk menanyakan just say hello atau apa kabar, kok sudah lama nggak join di live saya, seperti itu. Jadi supaya kita ada bondingnya, karena hal itu saya lakukan pada saat saya melakukan live. Saya tidak hanya sekedar menjual ini bahannya ini ya, warnanya dia biru hijau seperti itu. Tapi biasanya saya melakukannya dengan cara membonding juga. Saya tanyakan kegiatan dia sehari-hari ngapain nih, seperti itu. Kemudian anaknya berapa, seperti itu. Kemudian suaminya kerja apa, bukan kepo sih, tapi kalau saya bilang saya ingin lebih ngebonding seperti itu supaya ada keterikatan, jadi isinya lebih dapat seperti itu. Dan yang terakhir biasanya saya memberikan konten-konten yang menarik supaya orang kecenderungannya bisa melirik atau melihat di tempat saya berjualan, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Nia. Jadi memang itu hal-hal yang dilakukan untuk menarik perhatian ya konsumer atau target audiens kita atau target market kita untuk melirik akun atau shop yang Mbak Nia punya. Dan mungkin satu lagi Mbak Nia, bagaimana Mbak Nia menggunakan data analitik untuk meningkatkan penjualan. Tentunya ini penting ya untuk melihat data seperti apa, lalu bagaimana akhirnya melalui data-data itu bisa membantu Mbak Nia untuk meningkatkan penjualan yang lebih banyak lagi gitu. Yang pertama yang saya lakukan seperti tadi, yang sudah saya jawab tadi, saya melihatnya dari total penjualannya. Itu yang biasanya saya lakukan. Dari total penjualan itu tidak hanya sekedar jumlahnya aja, yang tapi lebih terperinci adalah kuantitinya. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya akan mereview kembali dari ulasan-ulasan atau yang biasa orang sebut itu memberikan testimoni seperti itu. Kalau misalnya testimoninya dia jelek terhadap penilaian toko saya, itu akan mempengaruhi performa toko saya. Jadi saya pasti akan melihat itu. Kemudian caranya customer memberikan penilaian kepada toko saya itu juga penting banget. Karena begitu dia memberikan tidak sesuai dengan 5, itu performanya pasti sudah bagus di tempat saya. Kemudian meminimalisir yang namanya pengembalian atau retur, seperti itu. Dan yang kemudian saya selalu berusaha menjelaskan
produk itu sesuai dengan apa yang saya pegang. Jadi semisal saya pegang inisial, ya saya jelaskan sedetail mungkin supaya customer itu dia nggak merasa kecewa. Jadi apa yang saya jual A ya A, yang saya kirim juga A. Jadi saya bisa tahu kira-kira ini punya apa namanya ada apa di penjualan saya bisa melihat dari itu semuanya. Baik, terima kasih Mbak Nia. Sebelum kita tutup karena ini waktunya sangat terbatas, mungkin Mbak Nia boleh promosikan ya 2 online shop yang Mbak Nia miliki dan bagaimana kita bisa menjangkau online shop ini, TikTok Shop ini, Mbak. Saya saat ini memiliki 2 shop, yang satu collection by Nia, yang satunya lagi namanya PPS. Semuanya bergerak di bidang pendidikan. Yang satu saat ini sedang dalam proses untuk menghabiskan barang-barang tripod, tapi perlahan sudah masuk barang. Jadi yang secara tidak langsung ada lakukan dan ini lakukan untuk yang satunya yang BSI mendapatkan ke harapan nantinya menjadi ibadah dan efisiensi itu dengan yang Baik, terima kasih Mbak Nia. Boleh sekaligus closing statement, mungkin juga ajakan ya kepada pemirsa yang mungkin mau memulai bagaimana bisnis online shop ini? Yang pasti kalau memulai sesuatu itu harus dilakukan yang seperti yang saya bilang. Hal yang utama adalah memiliki hobi dulu. Dengan hobi, kalau kita hobi pasti mengharapkannya, dan yang pasti harus tekun, konsisten, yakin, percaya pasti bisa. Mbak Nia, untuk Prof Daniel boleh berikan closing statement untuk topik kita hari ini. Baik, terima kasih. Jadi dalam bisnis online diperlukan suatu cara ya bagaimana mempromosikan produk kita. Dalam mempromosikan produk kita ini kita mesti kreatif, mesti inovatif, dan unik. Artinya beda produk kita dengan yang lain. Dan juga yang tidak kalah penting, jadilah the first gitu ya, orang pertama yang mempromosikan dengan cara kita. Ya. Nah, kalau Mbak Nia bisa, maka kamu juga pasti bisa. Amin, terima kasih Prof. Itu yang selalu Prof bilang ya kalau di closing statement, saya suka sekali. Kalau kamu bisa, kalau orang lain bisa, kamu juga bisa. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tadi Mbak Nia katakan dimulai dengan hobi, mungkin yang memiliki hobi yang bisa dijadikan sebagai bisnis itu sangat mendukung sekali ya. Terima kasih untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini, Mbak Nia dan juga Profesor Daniel yang sudah menemani di dalam diskusi Kamu Bisa, dan juga seluruh pemirsa setia yang menyaksikan Kamu Bisa. Dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya dengan topik yang berbeda, yang menarik lainnya. Saya Yola Tanara beserta dengan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini undur diri. Tetap saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa.